Halo sahabat pelajar, kembali lagi di Spenga Podcast SMP Negeri 3 Mojokerto yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sahabat pelajar, kali ini kita akan mewawancarai tamu istimewa. Beliau adalah sosok inspiratif yang sudah banyak membawa perubahan positif di kota Mojokerto. Beliau adalah Wali Kota Mojokerto, Ning Ita, dan juga Wakil Wali Kota Mojokerto, Cak Sandi. Sebelum kita mulai obrolan seru hari ini, kami ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada Ning Ita dan Cak Sandi atas terpilihnya kembali dan juga menjadi Wali Kota Mojokerto. Sebuah pencapaian yang luar biasa yang tentunya menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kepimpinan Ibu Ning Ita dan juga Cak Sandi. Semoga dengan periode kedua ini Kota Mojokerto semakin maju, warga Mojokerto semakin sejahtera, dan tentunya banyak program-program keren untuk anak muda dan juga seperti pelajar seperti saya dan juga teman-teman. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang apel pagi yang kebetulan diadakan di bulan puasa. Gimana sih tantangan dan juga persiapannya? Apakah ada sesuatu yang berbeda pada apel pagi kali ini? Dan juga nggak kalah pentingnya nih, apa kaitannya dengan kedisiplinan ASN dan juga kita sebagai pelajar? Yuk kita ngobrol langsung bareng Ning Ita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan selamat nih atas terpilihnya periode kedua menjadi wali kota di kota Mojokerto ini. Terima kasih. Saya ada 3 pertanyaan saja nih. Boleh. Wawancara. Lebih banyak juga boleh. Wawancara singkat. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Yeah. Nah, Bu, kan banyak nih anak yang bercita-cita menjadi pemimpin daerah seperti Ibu Ita. Apa nih kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita mulai tentunya untuk sobat-sobat pelajar di luar sana? Bisa nih Ibu jelaskan? Ya, pertanyaannya ini sangat menarik. Jadi saya sampaikan bahwa sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan itu tidak bisa diwujudkan hanya dengan rebahan. Tidak bisa kita nikmati hanya dengan kita ongkang-ongkang kaki. Tapi harus ada sebuah komitmen dan kedisiplinan yang kita bangun sejak dini. Tentu itu berawal dari komitmen pribadi kita, bagaimana diri kita challenge menjadi pribadi yang disiplin. Disiplin itu bisa meliputi banyak hal, mulai dari yang menjadi kebiasaan sehari-hari kita. Kemudian terkait bagaimana pengembangan kapasitas diri kita, bagaimana terkait dengan terus menambah pengetahuan, wawasan, dan ilmu dengan cara banyak melakukan literasi, banyak menimba pengalaman, sharing, dialog dengan tokoh-tokoh atau orang-orang yang sudah sukses lebih dulu daripada kita. Jadi intinya untuk menjadi pemimpin yang utama adalah komitmen dan kedisiplinan pribadi kita sejak dini harus kita bangun. Jadi jangan sampai ini kita menjadi kaum-kaum yang males dan nggak disiplin Ibu ya. Nggak akan mungkin bisa menjadi pemimpin di masa depan kalau kemudian kebiasaan diri kita hanya rebahan. Kita hanya mau bersenang-senang saja, tidak mau banyak menimba ilmu, atau istilahnya kita harus berakit-rakit dulu kan? Kan gitu. Kita harus susah-susah lebih dahulu baru kita bisa menikmati kesusahan. Baik Ibu, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang kedua. Apakah ada Bu hal-hal baru ataupun perubahan yang diharapkan terjadi di dalam tahun pelaksanaan apel pagi tahun ini dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya? Tentu setiap awal tahun, tidak hanya awal tahun ya, bahkan mungkin kita secara berkala, saya Ning Ita di jilid yang pertama dulu selalu konsisten untuk melakukan apel pagi. Di dalam
dalam setiap apel pagi, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, itu pasti ada hal yang berbeda. Tapi yang inti dari pelaksanaan apel pagi adalah kita menguatkan kembali terkait dengan satu, semangat bagi para ASN untuk berkomitmen melaksanakan tugas tanggung jawab, melaksanakan suksesi dari program yang sudah dirumuskan di dalam rencana pembangunan Kota Mojokerto setiap tahunnya. Ini adalah tujuan dari apel. Kemudian yang kedua, kita juga terus mengingatkan bahwa sebagai ASN kita harus menerapkan nilai-nilai berakhlak. Ini adalah akronim yang tentu tidak hanya harus dihafal apa singkatan dari berakhlak, tetapi bagaimana mengimplementasikan berakhlak itu di dalam setiap tugas tanggung jawab atau bahkan di dalam kehidupan sehari-hari ASN selama masih menjadi ASN. Sehingga apel pagi setiap waktu, setiap masa, setiap tahun ini suasananya berbeda, tetapi intinya adalah menguatkan kembali komitmen untuk kesuksesan, harmonisasi, serta semangat membangun Kota Mojokerto lebih baik secara simultan. Ini juga bisa memotivasi para ASN untuk lebih bekerja lebih keras. Betul. Apalagi di bulan puasa seperti ini ya kan Ibu. Baik Ibu, lanjut lagi nih ke pertanyaan yang terakhir. Apa nih Bu pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh ASN dan masyarakat di Kota Mojokerto tentunya terkait pentingnya kedisiplinan di dalam bekerja? Ya, ini sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu harus diawali sebuah komitmen untuk disiplin mulai dari dirinya sendiri. Tentu kedisiplinan ini harus menjadi sebuah komitmen bagi seluruh ASN kita. Kalau sejak anak-anak saja kita selalu memberikan motivasi. Di sekolah pasti juga kan, Ananda pasti akan selalu diberikan motivasi oleh guru kelas dan semuanya untuk terus melaksanakan disiplin dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah juga dan di dalam berbagai hal yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, ASN apalagi? ASN ini memiliki tanggung jawab yang luar biasa yang harus menjadi penggerak dalam kemajuan Kota Mojokerto, karena ASN ini menjadi bagian dari organisasi perangkat daerah, menjadi bagian dari pemerintah Kota Mojokerto, di mana setiap yang dilakukan oleh ASN ini ada implikasi tanggung jawab untuk berorientasi kepada hasil yang membawa dampak manfaat bagi masyarakat. Artinya kedisiplinan untuk menjaga ini supaya ada hasil yang nyata, supaya ada manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, ini menjadi penting dan harus diterapkan dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah mau mewawancarai, dan tentunya wawancara ini bisa memotivasi para masyarakat dan juga sobat pelajar di Kota Mojokerto. Kalian semualah yang akan menjadi tumpuan kami ke depan. Kemajuan Kota Mojokerto akan kita serahkan di pundak kalian setelah kita semua tidak lagi ada pada posisi ini. Iya, semoga para sobat pelajar bisa melanjutkan nih menjadi penerus bangsa. Baik Ibu, ini langsung pantun aja ya Bu. Ke pasar beli kain batik. Cakep. Untuk dijahitkan baju. Cakep. Terima kasih Ning Ita dan Cak Sandi. Semoga Mojokerto semakin maju. Amin. Terima kasih. Baik Ibu, sebelum penutup nih, bisa nih Ibu Ita memberikan 3 kata yang menggambarkan Kota Mojokerto, ASN dan juga SMP Negeri 3 Mojokerto. Silakan Ibu. Kota Mojokerto hebat, ASN siap, SMP 3 Mojokerto luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Saya Kepala SMP Negeri 3 Kota Mojokerto mengucapkan selamat dan sukses untuk Neng Ita dan Cak Sandi. Melaksanakan penuh dedikasi. Ubur-ubur ikan lele. Bersama Neng Ita dan Cak Sandi, Kota Mojokerto semakin inovasi.
with Spenga.